Sebagaimana ya tadi saya katakan ya bahwa di dunia olahraga kita ya rata-rata ya kalau mereka yang berasal dari perguruan tinggi atau yang sarjana olahraga biasanya sangat paham bahwa dalam rangka menyiapkan atlet-atlet kita atau kemudian di sekolah oleh guru-guru kita menyiapkan siswa-siswa kita. Sebelum memulai itu selalu didahului dengan yang namanya tes dan pengukuran. Ini di dunia nyata, di dalam dunia kepelatihan kita, itu biasanya diabaikan ya, dan hanya berdasarkan pengamatan saja. Mengapa dikatakan berdasarkan pengamatan saja? Beberapa pengalaman yang sudah lalu ya, ketika saya masih berada di KONI itu banyak sekali pelatih-pelatih yang memberikan laporan ya, memberikan laporan itu tidak berdasarkan data-data yang otentik, tidak berdasarkan data-data yang akurat. Mengapa tidak akurat? Karena mereka hanya melaporkan secara sepintas saja, pengamatan sekilas saja gitu. Jadi kalau ditanya, misalnya saya tanyakan ke pelatih, coach, gimana perkembangan anak-anak? Ya pelatih bilang bagus. Ya. Bagus bagaimana? Ya katanya bagus, bagus sekali. Gitu. Ya bagus sekali bagaimana? Ya pokoknya paling bagus gitu. Artinya bahwa penekanan itu ya, penekanan bagus, bagus sekali, sangat bagus, sudah hebat dan segala macam itu, yaitu pengamatan beberapa laporan yang sifatnya pengamatan saja gitu, tanpa dibarengi dengan data-data yang otentik, data-data yang akurat ya. Sehingga kalau hanya mengatakan ya bagus, ya hebat ya gitu, ditanya bagaimana perkembangannya anak-anak, ya bagus, gagah, mantap gitu. Tapi tidak bisa menjelaskan bagus, mantap, gagah, keren itu bagaimana caranya, itu tidak disampaikan ya. Gitu. Itu yang biasanya terjadi di dunia kepelatihan kita ya. Hingga saat ini itu masih ada ya. Kalau dulu-dulu memang rata-rata juga bahkan otodidak dan mereka belajar mandiri sehingga pengetahuannya juga setengah-setengah. Sekarang dengan adanya bermacam diklat, bermacam tutorial yang disampaikan oleh para pelatih atau instruktur, itu sudah bisa dipahami oleh para pelatih. Meskipun ya hingga saat ini masih banyak yang juga belum bisa mengikuti secara baik ya, karena kita rata-rata kalau kita mendengar tes dan pengukuran, dengar angka-angka saja kita sudah malas ya. Padahal dikatakan bahwa ya evaluasi itu merupakan upaya yang sistematis ya, yang teratur, terukur ya, untuk mengetahui ya seberapa jauh kepelatihan kita itu bisa dicapai ya. Dan bukan cuma mengetahui saja, tapi bisa memprediksi kira-kira kita nanti latihan 3 bulan ke depan hasilnya akan seperti apa, ataukah kalau kita nanti latihan 1 tahun ke depan itu hasilnya akan seperti apa, itu sudah bisa diprediksi gitu ya. Dan angka-angka itu otomatis kalau kita sudah mengukur ya, itu kita berharap bahwa data-data yang kita peroleh itu bisa digunakan kembali ya untuk mengatasi berbagai keadaan kepelatihan kita yang dilakukan oleh para pelatih itu ya. Apakah ada terjadi penyimpangan lalu kemudian data-data kita ya jelek ya, ataukah kemudian terjadi berbagai aktivitas yang sama sekali tidak bisa direkam ya atau dideteksi oleh para pelatih, itu yang perlu untuk mendapat catatan ya, atau ditaruh tanda kutip di situ, penting ya untuk dilakukanlah yang namanya tes pengukuran itu.
ya. Dan untuk melakukan evaluasi supaya pelatih itu bisa mengetahui dia akan memulai dari mana, dia memulai dengan seberapa besar kualitas kondisi fisik daripada atlet-atlet ya, maka itu tidak ada jalan lain selalu selain harus kita melakukan evaluasi. Dan kalau kita melakukan evaluasi, tentu kita sangat membutuhkan yang namanya data atau informasi. Supaya data atau informasi itu bisa kita peroleh secara baik, tidak ada pilihan lain, ya, tidak ada pilihan lain. Yang harus Anda lakukan adalah ya tes dan pengukuran. Anda harus melakukan tes dan Anda juga harus melakukan pengukuran kepada atlet-atlet ya, sehingga Anda tahu bahwa Anda akan menyusun program latihan Anda itu akan memulai dari mana. Meskipun katakanlah kita akan memulai program daya tahan secara umum ya, seluruh atlet kita kasih program daya tahan. Tetapi intinya bahwa daya tahan si A akan kurang sekali, daya tahan si B itu kurang, daya tahannya si C itu katakanlah sedang, daya tahan si D itu katakanlah baik, dan daya tahan si E atau kelompok-kelompok tertentu itu lebih sangat baik. Tentu itu ya, dibutuhkan data-data yang akurat. Karena kalau misalnya kita memberikan daya tahan kepada mereka secara klasikal atau secara umum saja, maka katakanlah kita berlari hari ini, kita mau jogging 1 jam untuk menyiapkan daya tahan umum kita, tetapi mungkin di antara 1 jam yang kita rencana dari Ambon menuju ke Paso, ya katakanlah dari Lapangan Merdeka kita mau menuju ke Paso, maka bisa jadi sebagiannya sampai tepat waktu, sebagiannya itu otomatis sangat terlambat karena bisa jadi dia berhenti sepanjang jalan, ataukah bisa jadi sebagiannya jalan, sebagiannya lagi dia gunakan untuk lari, sebagiannya lagi bisa saja berhenti. Tentu saja itu akan mengganggu program kita secara menyeluruh. Sehingga suka atau tidak suka, ya dengan melakukan tes dan pengukuran itu otomatis kita mengetahui ya status atau kualitas kondisi fisik kita itu seperti, atau atlet-atlet kita itu seperti apa, sehingga kemudian program latihan yang kita siapkan itu tidak akan mengganggu secara klasikal atau secara menyeluruh ya. Lalu kemudian kalau bicara tentang tes pengukuran, mungkin Pak John sudah menyampaikan juga ya apa sih tes pengukuran itu ya. Ya, dikatakan di situ pengukuran adalah proses pengumpulan data atau informasi yang dilakukan secara objektif. Bagaimana mengumpulkan data yang dilakukan secara objektif itu? Ya harus dilakukan tes dan pengukuran itu ya. Lalu kemudian otomatis melalui kegiatan pengukuran itu, maka segala program ya yang menyangkut perkembangan kepelatihan Anda ya, karena tes pengukuran itu dilakukan ya ketika nanti besok-besok Anda sudah menjadi guru ataukah kemudian Anda menjadi pelatih atau coach di lapangan. Tapi di sini saya masih lebih mengarahkan ya Anda ke dunia kepelatihan. Katakanlah Anda akan memulai sebuah program kepelatihan Anda, apakah nanti di klub, apakah itu di pemusatan latihan, apakah itu di kabupaten kota, apakah itu di provinsi, apakah itu di pelatnas ya, di kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih besar, maka perlu sebelum Anda mengawali kepelatihan Anda dituntut untuk melakukan yang namanya tes dan pengukuran itu, sehingga Anda bisa mengontrol dan mengevaluasi perkembangan apa yang sudah dimiliki ya, atau yang ada pada atlet-atlet Anda itu ya. Mereka-mereka yang sudah menjadi atlet mungkin sudah pernah melakukan tes secara bertahap dan seterusnya itu, tapi yang tidak menjadi atlet ya mungkin saja hanya melalui kuliah-kuliah seperti ini. Sehingga saya berharap ya kalau Anda lulus dari bukan lulus ketika Anda kuliah di Penjas ini, ya saya sangat berharap untuk Anda paling tidak memiliki keahlian dalam salah satu cabang olahraga ya. Ya.
Biasanya hasil pengukuran itu otomatis ya merupakan data-data. Yang data-data itu bisa saja dari jarak ya, apakah berapa jauh ataukah berapa cepat, berapa mampu dia melakukan aktivitas ya dalam jarak-jarak tertentu. Kalau terkait dengan waktu ya berapa cepat, berapa lama ya dia harus melakukan aktivitas itu semua merupakan bagian-bagian yang penting. Kalau dari sisi jumlah ya berapa banyak ya, berapa tinggi, berapa dalam ya, itu semua menjadi bagian-bagian. Kalau kita menyelam ya berapa jauh ya kita mampu menyelam, durasinya berapa lama, itu semua merupakan ukuran-ukuran yang sangat dibutuhkan ketika Anda memiliki sejumlah data terkait dengan yang namanya tes dan pengukuran ya. Dan rata-rata hasil tes dan pengukuran itu selalu dalam dalam satuan angka ya. Dari satuan angka dulu baru kemudian kita menuju ke namanya yang kualitatif ya. Jadi kalau kuantitatif berarti angka-angka ya. Angka-angka itu kemudian setelah kita mengevaluasi secara menyeluruh, mendapatkan keputusan akhir, baru kemudian kita biasa menyimpulkan ya apakah itu baik sekali, baik, sedang, kurang, kurang sekali atau buruk. Ya itu yang biasanya dalam bentuk kualitatif ya. Jadi kalau kita mengukur maka selalu dalam bentuk kuantitatif. Tetapi kalau dalam kita menyimpulkan maka biasanya selalu identik dengan yang kualitatif, karena itu menyangkut apakah baik sekali atau tidak, tidak sama sekali, itu merupakan bagian juga ya. Mengapa ya, kalau ditanya mengapa kok kita wajib melakukan tes ya. Ya, ini ada beberapa alternatif yang perlu Anda persiapkan ya. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi apakah itu kekurangan maupun kelemahan dari atlet-atlet kita ya. Kemudian yang kedua adalah memantau kemajuan. Jadi seberapa laju mereka setelah berlatih dan mereka memiliki kemajuan-kemajuan dalam hal apakah itu kualitas fisik ya, apakah itu daya tahan, kekuatan, kecepatan ya, kemudian nanti power, stamina ya, kelincahan dan koordinasi, reaksi, antisipasi reaksi, itu semua yang kita akan ukur dan kita akan ketahui seberapa besar sih kemajuan-kemajuan mereka. Yang ketiga itu memberikan umpan balik. Jadi setelah mereka kita tes ya, setelah mereka kita ukur, maka otomatis kita akan mengetahui apa yang sudah mereka miliki ya, seberapa jauh, seberapa besar daya tahan yang dimiliki, kekuatan, kecepatan dan seterusnya yang sudah saya sampaikan tadi itu. Ya itu menjadi balikan kepada kita sebagai pelatih nanti besok ya. Entah itu nanti Anda menjadi pelatih bola voli, apakah pelatih selam, atau pelatih renang, atau pelatih kickboxing, pelatih wushu, pelatih muay thai, pelatih tinju, pelatih apapun itu, Anda melakukan prinsip-prinsip yang sama ya. Jadi kemudian yang keempat itu juga untuk memprediksi potensi. Kalau mereka sudah punya data-data, mereka berada di tahapan ini kualitas fisiknya, maka kita memprediksi mampu memprediksi kira-kira 3 bulan yang akan datang mereka bisa memiliki kemajuan kira-kira berapa banyak ya, apa yang harus mereka capai, apa yang harus mereka tuju, itu kita sudah bisa mampu memprediksi itu kalau data-data awal sudah kita miliki ya. Dan yang kelima itu adalah mendidik pelatih dan atlet ya untuk lebih lebih disiplin dan segala macam, untuk lebih memahami tentang yang namanya ilmu-ilmu kepelatihan ya dalam dalam cabang olahraga ya. Kita mulai dari yang pertama, bagaimana kira-kira mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan-kelemahan itu. Alasan utamanya adalah untuk mengetahui apa kelebihan ya, juga termasuk kekurangan-kekurangan ya dari masing-masing atlet ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kondisi komponen fisik ya, apakah itu di masing-masing cabur, tetapi kondisi
atau komponen kondisi fisik yang utama. Yang utama itu artinya kita mencari yang dominan saja dari masing-masing cabur kita. Ya, katakanlah kita mau mengidentifikasi komponen kondisi fisik untuk atlet bola voli, gitu. Maka otomatis kita harus lihat, oh tungkainya ini harus kita identifikasi. Tungkai berarti ada tungkai bawah, ada tungkai atas, ada kakinya. Kemudian apakah di togok penting? Ya, di togok juga penting. Apakah di lengan penting? Ya, lengan sangat penting untuk melakukan smash. Begitupun katakanlah Anda di cabang-cabang olahraga bela diri ya yang menggunakan pukulan dan tendangan, maka Anda wajib juga mengidentifikasi. Katakanlah di kickboxing dan wushu, apakah tangan penting? Ya penting, sama dengan tinju atau juga muay thai. Ya sama juga dengan tarung derajat ataukah pencak silat, karate dan segala macam. Maka kita tidak bisa mengabaikan bahwa kemampuan lengan kita itu sangat penting. Maka kita wajib berlatih untuk lengan. Apakah lengan saja? Ya mungkin tidak. Mungkin bukan cuma lengan tangannya saja, tapi juga termasuk komponen biomotorik kita untuk yang sebelah atas ya, yaitu yang terkait dengan ekstremitas inferior dan ekstremitas eksterior ya. Ya mungkin di silent dulu gitu ya. Jadi itu seberapa penting dan kita mampu ya mengidentifikasi komponen kondisi atau komponen fisik kita yang utama yang dibutuhkan oleh cabang-cabang olahraga tertentu. Nah, ini nanti kalau oleh Pak John dan Ibu Mei ini nanti diidentifikasi dan akan dibagi Anda dalam satuan-satuan kelas sesuai dengan kecabangan-kecabangan Anda. Maka Anda nanti akan wajib, ini perlu diperhatikan karena Anda akan wajib untuk melakukan identifikasi atau mengidentifikasi di cabur Anda. Kalau Anda di kickboxing silakan, kalau Anda di wushu juga silakan mengidentifikasi komponen kondisi fisik mana yang dominan dalam cabang olahraga Anda. Kalau Anda di berenang kira-kira apa? Kalau Anda di tolak peluru kira-kira nomor-nomor lempar apa? Kira-kira di nomor lari apa? Di atletik itu apa? Tentu masing-masing harus mengidentifikasi itu, ya. Yang berikut juga pentingnya mengidentifikasi itu artinya dengan memperoleh hasil-hasil tes itu kita dapat menyusun yang namanya program latihan secara tepat dan secara baik. Ya kita bisa saja menyiapkan program latihan yang sifatnya umum. Tetapi apakah itu akan relevan atau cocok dengan kondisi atlet kita belum tentu. Ya, tetapi kalau kita sudah melakukan pengukuran terhadap kondisi atlet kita, maka kita sudah tahu. Katakanlah di nomor lari, ya, bagaimana kita mengestimasi untuk 30 meternya, bagaimana untuk mengestimasi 60 meternya, apakah 100 meternya, apakah lebih dari itu. Ya, di nomor-nomor terukur yang lain seperti renang juga seperti itu, ya, dayung, ya. Nah, sama juga dengan di cabang-cabang olahraga yang saya sebutkan tadi. Artinya bahwa ini merupakan hal yang penting ya untuk diidentifikasi sebelum dilakukan tes-tes itu. Ya, bagaimana kemudian kita memantau kemajuan itu ya? Kalau kita melalui tes yang konsisten dan dilakukan secara berkala, secara bertahap. Ini biasanya terkait dengan interval waktu ya. Kita harus merancang. Katakanlah kita mau menyiapkan sebuah program makro kita selama 1 tahun. Maka kita akan merancang. Dalam 1 tahun itu kita akan melakukan tes sebanyak berapa kali. Ya. Kita akan juga memperkirakan atau menyiapkan kira-kira berapa lama sih sekali kita akan melakukan tes. Apakah setiap 3 bulan gitu? Apakah setiap 4 bulan? Ya, itu wajib kita ramalkan itu dan kita harus menyiapkan itu sehingga kalau katakanlah dalam 1 tahun itu kita menyiapkan ada 4 kali tes, ya maka tinggal kita bagi saja. Ya, berarti mungkin tiap 3 bulan kita melakukan tes. Artinya di samping ada tes awal. Kemudian nanti ada tes tengah, ya mungkin ada 2 kali, baru sampai lagi di tes akhir. Artinya bisa setelah tes awal, kita akan menyiapkan 3 bulan pertama kita tes lagi,
kemudian 6 bulan pertama kita tes lagi, ya kemudian 9 bulan lagi pertama kita tes lagi, dan kemudian nanti masuk di tahap 12 bulannya kita tes lagi. Kalau itu program makro kita yang betul-betul memiliki 1 tahun penuh atau berlatih selama 12 bulan gitu. Tapi kalau Anda misalnya hanya berlatih 3 bulan, ya mungkin Anda cukup melakukan tes awal dan nanti tes akhir. Ya tentu setiap menempatkan posisi apakah 3 bulan sekali tes atau 4 bulan sekali tes, itu tentu memiliki kelebihan dan keunggulan atau kekurangan dari dan kelemahan dari masing-masing waktu yang kita persiapkan. Ya, untuk itu Anda silakan ya menyiapkan perangkat Anda. Kalau Anda siap, ya Anda wajib konsisten. Kalau Anda menentukan setiap 3 bulan akan kita tes, maka setiap 3 bulan akan kita tes. Jangan di awal katakan 3 bulan ya. Tapi kemudian di berjalannya waktu akan berubah lagi menjadi 4 bulan. Dan kemudian ada lagi berikutnya menjadi 5 bulan. Artinya kita tidak konsisten dari sisi itu ya. Ya, selanjutnya kalau Anda lihat di situ ya, ada kalau kita konsistensi dari yang namanya sebuah tes itu paling penting. Kalau sejak awal Anda sudah menyatakan bahwa setiap 3 bulan melakukan tes, maka kita wajib melakukan tes setiap 3 bulan. Kalau sejak awal Anda bilang 4 bulan, maka setiap 4 bulan wajib kita melakukan tes. Jangan sampai kita setelah tes awal, kita bilang 4 bulan, tapi ternyata baru 2 bulan kita sudah tes. 2 bulan lagi kita sudah tes. Sudah begitu, ada yang biasanya berantakan. Karena dia melakukan tes awal 3 bulan, kemudian tes kedua lagi sudah 4 bulan, kemudian tes akhir sudah tidak ada lagi. Nah, ini berarti kacau kita. Jadi dalam hal melakukan tes, ya kita harus konsisten. Ya. Kalau kita bilang setiap 3 bulan, maka setiap 3 bulan kita harus menyiapkan tes itu. Kalau kita bilang 4 bulan, maka setiap 4 bulan kita harus melakukan tes. Tetapi sangat tidak dianjurkan ya. Saya tidak menganjurkan untuk melakukan tes itu setiap waktu gitu. Ada pelatih juga yang aneh gitu. Ada pelatih yang setiap kali mau berlatih dia tes lagi, setiap kali mau berlatih dia tes lagi, setiap kali mau berlatih dia tes lagi. Ya kalau tesnya seperti itu ya, di sini saya sengaja tulis di situ ya, tes yang hanya kita lakukan 1 kali atau sesekali dengan interval yang tidak teratur seperti yang tadi saya katakan, ya itu dapat dikatakan memberikan informasi yang tidak bermanfaat ya. Atau dengan kata lain itu ya tidak berguna. Ada teori yang juga menyatakan bahwa terlalu sering melakukan tes itu sama dengan tidak pernah melakukan tes. Jadi kalau Anda tes setiap minggu tes, setiap minggu tes, ini berarti terlalu sering. Ya, tapi kalau Anda tes kali ini, terus nanti 3-4 bulan lagi baru tes, kemudian nanti tidak tahu tahun depan lagi baru tes, itu yang namanya terlalu sering atau sesekali. Ya, kalau terlalu sering melakukan tes, ya itu teori juga menyatakan sama dengan tidak pernah melakukan tes. Maka Anda dalam hal menyiapkan sebuah tes pengukuran, Anda wajib tahu ya dan harus konsisten sejak awal. Kalau bilang 1 bulan atau 1 bulan kan otomatis terlalu cepat. Ya, mengapa terlalu cepat? Ya karena di dalam 1 bulan itu ada komponen kondisi fisik yang hanya baru berlatih beberapa kali saja. Kalau daya tahan bisa kita berlatih setiap hari. Tetapi kalau kekuatan kita tidak mungkin bisa berlatih setiap hari, maka kita paling lama sekali 2 hari sekali latihan kekuatan. Karena kekuatan kan harus beristirahat paling tidak ada 48 jam. Kalau kita berlatih yang namanya speed atau kecepatan, maka otomatis kita akan melakukan latihan lagi setelah pengulangan 72 jam. Maka kalau kita dalam 1 bulan itu hanya ada yang baru berlatih ya 4 kali, ada yang 5 kali, ya maka saya tidak menyarankan untuk melakukan tes setiap bulan. Ya, yang kondisi paling ideal karena Anda tidak bisa berlatih dan kemudian hari ini berlatih minggu depan meningkat. Ya, atau hari ini berlatih 2 minggu depan meningkat, tidak bisa. Anda membutuhkan waktu. Kenapa? Karena ketika berlatih itu kita akan menyesuaikan beradaptasi dengan kondisi fa'aliyah kita, dan kondisi fa'aliyah kita itu tidak bisa meresponi dalam kondisi
waktu atau satuan waktu yang relatif cepat. Maka kita butuh adaptasi penyesuaian secara bertahap, penyesuaian secara terus-menerus, ya, pengulangan secara terus-menerus dalam hal melakukan aktivitas latihan-latihan Anda itu. Maka ketika fahalia Anda sudah cukup beradaptasi, maka otomatis dia akan kita tingkatkan lagi atau membutuhkan penyesuaian, dan penyesuaian itu akan dilakukan, disesuaikan dengan program latihan yang kita siapkan. Maka itu yang tadi saya bilang, ya. Terlalu sering melakukan evaluasi, ya, itu sama dengan tidak pernah melakukan evaluasi. Sama juga, ya, hanya sesekali saja melakukan evaluasi atau sesekali saja melakukan tes, maka kita tidak bisa mendapatkan data apa-apa, ya, kecuali itu hanya merupakan data-data yang meskipun tidak akurat. Ya, kalau untuk mengukur kebugaran jasmani seseorang, ya silakan saja, karena dia hanya untuk mendapatkan data terkait dengan kualitas kondisi fisik seseorang atau kemudian kondisi kebugaran jasmani dari seseorang, ya. Yang poin ketiga tadi juga adalah yang terkait dengan memberikan umpan balik. Ya, tes itu atau pengukuran itu, ya, dilakukan untuk, ya, memberikan umpan balik kepada siapa? Ya, kepada pelatih dan juga kepada atlet, ya. Kalau bisa juga kepada orang tua, bahkan kepada manajer kalau ada kita punya manajer gitu. Mengapa? Karena itu perangkat-perangkat yang selalu ada dalam tim kita. Ya, kalau kita memiliki manajer, maka kita akan berlatih secara lebih baik, karena termasuk pelatih pun itu akan di-manage, ya, akan diatur, ya, atau akan dikelola, ya, di manage sesuai dengan apa yang akan disiapkan oleh manajer kita. Jadi termasuk pelatih juga diatur oleh manajer, ya, pelatihnya, sarana prasarananya, atletnya, medisnya, semua itu diatur oleh manajer, ya. Tetapi ada juga yang pelatih yang fungsinya adalah pelatih manajer. Kapan pelatih itu akan fungsinya sebagai pelatih manajer? Ya, pelatih manajer itu dikatakan ketika dia hanya sendiri, ya, maka dia sendiri adalah pelatih, dia sendiri juga adalah manajer. Artinya dia sendiri mengatur, mengelola atau memanage, ya, program latihannya sendiri. Sehingga kita katakan itu sebagai pelatih manajer, gitu ya. Ya, kalau yang berikut juga kita tahu bahwa di sini dikatakan kalau setelah kita melakukan umpan balik, artinya bila mana apakah pelatih atau atlet itu mengetahui, ya, secara berkala tes yang sama akan kembali dilakukan, ya, maka seharusnya baik itu atlet maupun pelatih, ya, itu otomatis dia sudah sadar, ya, dan dia akan berusaha melakukan, ya, yang terbaik, karena ketika mengukur berikutnya ternyata Anda melakukannya tidak dengan sungguh-sungguh, ataukah kualitas fisik Anda bermasalah, maka otomatis akan diketahui. Ya, kalau akan diketahui, otomatis Anda sebagai atlet juga pasti akan ditegur. Ya, kalau Anda sebagai pelatih juga, maka pelatih pun ikut ditegur. Mengapa? Ya, mengapa pelatih ditegur? Ya, supaya dia bisa menyesuaikan atau mengadaptasikan kembali programnya dengan atlet itu. Gitu. Mengapa itu? Ya, karena apa yang dilakukan oleh pelatih itu diketahui melalui kualitas fisik anak itu atau atlet kita. Ya, kalau atlet kita memiliki kualitas fisik yang jelek, ya otomatis pelatihnya juga ikut salah. Bukan ansi, ya, atletnya yang salah saja, tetapi juga pelatihnya yang salah. Maka ketika Anda nanti suatu saat terlibat menjadi manajer, apakah atas nama kabupaten ataukah atas nama provinsi ataukah atas nama Indonesia, maka Anda wajib, ya, memanage secara baik, apakah itu pelatihnya, apakah itu atletnya, apakah itu waktu latihannya, apakah itu sarana prasarananya, apakah itu medisnya, apakah itu makanannya, yang terkait dengan gizinya, ya, itu semua penting untuk diatur, dan itu tugas seorang manajer untuk mengatur semuanya itu, ya. Artinya dengan kata lain bahwa, ya, tes ini sekaligus, ya, berperan juga sebagai motivator, ya, bagi atlet. Jadi ketika atlet-atlet sudah tahu bahwa 3 bulan akan datang kita akan tes, dan hasil tes awal kita ini jelek sekali, maka dia sudah akan menyiapkan kualitas fisiknya menuju 3 bulan yang akan datang. Yang berikut juga, katakanlah
2 hari yang akan datang itu akan dilakukan tes kedua, katakanlah seperti itu. Ya, tetapi atlet sama sekali tidak tahu bahwa 2 hari akan datang akan melakukan tes. Kalau dia tidak tahu, maka otomatis ya dia bermain, ya begadang, mungkin saja masih minum mabuk, mungkin saja masih enjoy di luar sana, ya masih jalan sana sini, tidak menyiapkan diri secara baik, sehingga meskipun dia berlatih secara baik, dalam 1 malam 2 malam itu dia begadang, ya tidak tidur, tidak istirahat, tidak melakukan tidak juga mengkonsumsi makanan yang baik, ya tidak melakukan perawatan terkait dengan apakah mungkin ada vitamin-vitamin yang harus diminum, maka bisa jadi 2 hari yang akan datang ya kualitas fisiknya itu akan turun. Ya, maka ini menjadi balikan bukan cuma kepada pelatih saja, ya, tetapi juga menjadi balikan kepada atlet kita, sehingga dengan mengetahui bahwa tes itu akan dilakukan secara rutin, ya, tes itu akan dilakukan secara bertahap, teratur, berkesinambungan, maka otomatis atlet-atlet kita akan menjadi siap menghadapi tes itu. Dan tes harus dilakukan sungguh-sungguh. Kalau tes tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka Anda otomatis juga akan tidak siap menghadapi kondisi-kondisi yang akan program-program latihan yang akan disiapkan oleh pelatih Anda, ya. Yang berikut ini mendidik pelatih dan atlet. Apa sih yang dididik gitu, ya? Pelaksanaan dan hasil tes yang seharusnya akan menumbuhkan jalinan pengertian yang lebih baik antara pelatih dan atlet itu kan setelah diketahui hasil tes itu seperti apa. Maka ada komunikasi intens, komunikasi rutin antara pelatih dan atlet. Woi, ale pung tes ini sangat jelek ya. Besok ale mesti tahu ya, katakanlah daya tahan kekuatan. Kok kenapa ini ale mau pukul orang jatuh bagaimana sementara ale punya pukulan otot lengannya tidak kuat gitu, ataukah otot lengannya kurang tahan bagus, ya, tidak berkualitas, sehingga otomatis itu bisa dikomunikasikan dengan atlet-atletnya sehingga mereka bisa menyiapkan bahwa saya ini punya bukan kidal, saya ini kanan gitu. Kalau saya ini kanan maka otomatis pukulan kanan saya ini harus keras gitu. Tapi kalau kemudian kita mengukur ternyata pukulan kanannya tidak bagus, ya, powernya tidak bagus, otomatis bisa terbaca. Ya, ini merupakan aspek yang juga menjadi penting ya untuk mendidik disiplin dan juga pengetahuan yang baik kepada atlet-atlet kita untuk ya lebih menyiapkan diri ya. Hasil tes ya ini juga akan menunjukkan kelebihan dan kekurangan masing-masingnya, apakah itu atlet maupun pelatih. Tadi saya sudah katakan kalau atletnya jelek maka pelatihnya pun pasti akan kena tegur ya. Jadi kalau saya menjadi manajer atau saya menjadi anggota satgas, katakanlah tim satgas begitu, maka ketika atlet-atlet Anda jelek ya, maka pelatihnya juga ikut saya tegur. Bukan cuma atletnya saja, tapi pelatihnya juga akan kita tegur ya. Sehingga kalau Anda menginginkan kepelatihan Anda baik, otomatis baik atlet, baik pelatih, baik program latihannya, baik sarana-sarana pendukungnya, media-media pendukungnya, baik gizinya, baik juga kondisi kesehatannya, itu semua menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh apakah itu manajer, apakah itu pelatih maupun atlet itu sendiri ya. Kemudian juga manfaat yang berikut itu mampu untuk memprediksi potensi. Kalau kita lihat ya, banyak negara yang sudah membuktikan dari kemampuan melakukan tes dan pengukuran itu ya, hasil prestasi yang bagus itu sudah mampu diprediksi sejak awal ya. Banyak pelatih yang melatih ketika ditanya bisa nanti dia kira-kira setengah tahun akan datang dia meningkat waktunya berapa ya, banyak pelatih yang tidak bisa menjawabnya. Tetapi andaikan dia sudah mengukur secara baik
ya, dia mampu memprediksi bahwa saya hari ini ya ukuran 200 meter saya adalah 70 detik gitu loh. Maka 70 detik itu kalau waktunya 6 bulan ke depan, saya kira-kira akan bisa mampu atau tidak untuk membuat atlet ini waktunya menjadi 64 detik ya, atau 62 detik ya. 62 detik. Itu paling tidak gambaran-gambaran supaya menjadi masukan ya, dan juga kita mampu untuk memprediksi kira-kira atlet kita pada waktu mendatang, beberapa bulan mendatang, mampu untuk meningkatkan kualitas fisiknya berapa banyak, daya tahannya meningkat berapa, kecepatannya meningkat berapa, kekuatannya meningkat berapa ya, kemudian staminanya meningkatnya berapa, powernya meningkatnya berapa, reaksinya meningkat berapa, antisipasi reaksinya meningkat berapa, koordinasinya meningkat berapa, balancingnya meningkat berapa. Itu semua harus diukur ya. Kalau Anda tidak mengukurnya, ya Anda tidak bedanya dengan pelatih-pelatih yang lain yang juga berada di di desa-desa yang mungkin belum memiliki iptek ya, atau memiliki pengetahuan tentang bagaimana sih yogyanya berlatih yang baik atau mengukur yang baik ya. Kemudian yang berikut terkait dengan petunjuk pelaksanaan tes ya. Ini ada kriteria bagi pelaksana tes ya. Di samping itu juga ada kriteria bagi yang akan dites. Jadi ada istilah testi dan ada istilah tester ya. Jadi testi itu otomatis yang melakukan tes, dan tester itu otomatis mereka yang dites. Tapi juga ada kriteria sarana dan prasarana ya. Bagaimanakah kriteria-kriteria itu? Nanti kalau Anda lihat di sini ya, harus kita lihat yang pertama kriterianya untuk atlet yang akan dites ya, itu adalah mereka harus sehat fisik mental, dan itu diketahui dari mana ya. Sehat fisik dan mental itu tidak bisa diperiksa oleh pelatih, tetapi harus oleh dokter ya. Jadi ya kalau pelatihnya dokter tidak apa-apa gitu, tetapi kalau pelatihnya bukan dokter ya, saya menyarankan Anda ya silakan tes di dokter ya, karena bukan cuma yang dites, bukan cuma fisiknya tapi juga mentalnya ya. Maka kita butuh instrumen ya yang bisa mendukung kita untuk melakukan tes itu. Maka kalau otomatis mau kepingin mengetahui kondisi fisik dan mental atlet kita, maka silakan kita tes ya. Kalau kondisi nya terganggu, maka pasti ada catatan-catatan dari dokter yang bersangkutan ya. Lalu kemudian juga 1 hari sebelum pelaksanaan tes ya, atlet yang bersangkutan cukup istirahat dan cukup tidur. Ya, tadi saya bilang ya mungkin 2 hari sebelumnya sudah istirahat. Ya, tapi ada juga atlet yang tidak pedulian ya. Kalau atlet yang tidak terlalu peduli, dia tidak tahu besok latihan apa. Pokoknya datang terserah pelatih aja. Pelatih kasih latihan apa saja dia ikut. Tetapi kalau atlet yang cerdas, maka setiap hari dia akan melihat agendanya. Dia akan melihat schedule-nya. Hari ini kita latihan apa? Besok kita akan latihan apa? Lusa kita akan latihan apa? Sehingga ya kalau misalnya itu sudah ada, ya dia akan menyiapkan ya. Katakanlah besok akan tes, maka hari ini dia sudah harus menyiapkan dirinya secara baik, tidak begadang, tidak berlatih juga secara berat ya. Karena kalau dia berlatih berat hari ini, maka otomatis besok itu pasti dia akan terkuras, hasilnya tidak akan bagus ya. Maka sebaiknya kalau besok dia mau tes ya, hari ini harus beristirahat yang cukup. Kalau toh ada latihan, ya latihan ringan dan sedang saja, jangan latihan berat ya. Itu yang menjadi strategi yang juga harus perlu untuk diketahui oleh atlet sendiri maupun oleh pelatihnya. Lalu kemudian juga makan terakhirnya itu 2 jam sebelum tes dilaksanakan. Jangan mau pergi tes, makan dulu baru ikut tes. Nah, itu sama dengan suruh makanan keluar dari hidung-hidung itu, bukan dari mulut lagi, dari hidung itu. Lama-lama bukan cuma dari hidung lagi, keluar dari biji mata atau kuping atau telinga itu. Karena ada orang beranggapan, saya makan dulu supaya saya kuat gitu. Nah, padahal habis makan langsung jalan tes. Nah, itu ada sementara lompat makanan
ya lompat dari mulut, ya. Itu. Jadi paling terlambat itu 2 jam lah. 2 jam untuk Anda makan dulu, ya, 2 jam kemudian baru Anda melakukan atau mengikuti tes, ya. Tetapi akan lebih baik lagi, ya, sebelum itu